Halo anak-anak, kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wehibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk kelas 4 SD, tema 8, yaitu Daerah Tempat Tinggalku. Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku, Pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita amati gambar yang ada di sini. Gambar apa saja yang kalian lihat? Ya, itu adalah gambar pemandangan. Ada bukit, pohon-pohon, kemudian ada rumah, dan juga ada masyarakat yang sedang beraktivitas. Sebenarnya, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai lingkungan tempat tinggal. Tahukah kalian, tempat tinggal adalah tempat manusia untuk menetap dan berteduh dari segala macam keadaan alam, dan juga merupakan tempat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Nah, rumah itu merupakan sebuah kebutuhan utama bagi manusia. Di samping ada kebutuhan pangan, yaitu makanan, dan kebutuhan yang lainnya sebagai kebutuhan pokok dan juga kebutuhan pendukung. Setiap manusia juga pasti menginginkan lingkungan tempat tinggalnya nyaman, seperti yang ada pada gambar ini. Lingkungan yang asri, segar, dan sejuk merupakan keinginan dari semua orang. Nah, anak-anak, kawasan Puncak yang ada di Bogor itu terkenal sekali dengan daerahnya yang sangat sejuk. Di sana juga ada sebuah cerita yang sangat menarik. Apakah kalian mau mendengarnya? Cerita apakah itu? Cerita itu adalah tentang asal mula Telaga Warna. Ya, Ibu akan menceritakannya untuk kalian. Simak baik-baik ya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan itu, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putri mereka. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung itu terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja.
Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, Ayah. Tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek. Teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu adalah ceritanya. Menarik kan? Apakah kalian juga mempunyai cerita rakyat daerah masing-masing? Coba kalian tanyakan pada orang tuamu ya. Nah, anak-anak, cerita mengenai asal-usul Telaga Warna ini merupakan cerita fiksi. Apa ya cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan hayalan atau imajinasi penulisnya. Nah, menurut kalian, apakah cerita tadi merupakan hayalan atau kenyataan? Pada pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar mengenai macam-macam cerita fiksi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-cirinya adalah 1. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. 2. Tujuannya adalah menghibur pembaca. 3. Mengandung nilai moral atau amanat. 4. Disajikan dalam bentuk alur cerita. Dan ciri yang kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Bagaimana? Sudah cukup jelas tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya? Ya, pada cerita fiksi tadi yang berjudul Asal-usul Telaga Warna, di situ disebutkan ada kolam atau ada danau. Ya, biasanya kalau di kota-kota besar, kolam atau danau itu dekat dengan taman bermain. Permainan apa yang paling kalian sukai? Apakah kalian suka juga bermain ayunan? Kalau kalian suka bermain ayunan, sekarang simak penjelasan berikut ini ya. Pada saat kalian bermain ayunan, ketika ada salah satu temanmu yang mendorong ayunan, maka ayunan itu akan bergerak. Ya kan? Nah, ternyata ayunan itu bergerak karena dikenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan
yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, coba kalian perhatikan pada tayangan animasi berikut. Apa yang terjadi? Ya, meja itu bergerak. Meja berpindah tempat atau bergerak dikarenakan adanya gaya. Nah, gerak itu sendiri merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik itu yang mendekati ataupun yang menjauhi benda asalnya sebagai akibat dari gaya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, kita sudah sampai pada bagian terakhir, yaitu tugas. Kalian boleh menuliskan jawabannya di buku masing-masing ya. Tugasnya yang pertama, tuliskan salah satu judul cerita fiksi yang pernah kamu baca. Kemudian, jelaskan hal-hal menarik yang ada pada cerita fiksi itu. Yang ketiga, tuliskan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari selain menarik dan mendorong meja. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Boleh kalian minta bantuan kakak atau mama dan bapak untuk mengerjakannya. Jangan lupa tulis ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita yang pertama pada tema 8, subtema 1, kelas 4 SD sudah selesai. Ibu Tere berharap kalian bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, besok kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran berikutnya. Dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.